Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11. Perkenalkan, saya Masai Sundari Ahmad Rizky dengan NIM 222020204. Dan saya Suryati dengan NIM 22202022196. Kami dari program studi pendidikan agama Islam dengan dosen pengampu Dr. Syarmubi MPDI dalam mata kuliah filsafat pendidikan Islam. Kami akan bahas mengenai pendidikan Islam dalam pemikiran Ibnu Khaldun dan Al-Ghazali. Sejak lahirnya agama Islam, lahirlah pendidikan dan pengajaran Islam. Pendidikan dan pengajaran Islam itu akan terus tumbuh dan berkembang. Islam adalah ajaran yang memberikan sebuah konsep tersendiri terhadap ilmu dan penyebaran ilmu bagi pemeluknya. Islam sebagai agama tidak hanya berfungsi sebagai aturan hidup ritual keagamaan, melainkan juga menaungi, membimbing, memberikan arahan dan aturan terhadap segala aspek kehidupan dan peradaban yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakatnya. Pengembangannya diarahkan bagi terbentuknya keseimbangan antara dimensi spiritualitas dan intelektualitas pada individu-individu muslim yang bermuara pada pencapaian tujuan pendidikan Islam, yaitu insan kamil, yang mengabdi kepada Tuhan dan mempunyai loyalitas yang tinggi terhadap lingkungannya. Apa sih pengertian dari pendidikan Islam? Menurut S.A. Ibrahim, pendidikan Islam dalam pandangan yang sebenarnya adalah sistem pendidikan yang memungkinkan seseorang dapat mengarahkan kehidupannya sesuai dengan ideologi Islam, sehingga dengan mudah ia dapat membentuk hidupnya sesuai dengan ajaran Islam. Dari pengertian ini dinyatakan bahwa pendidikan Islam adalah suatu sistem yang di dalamnya terdapat beberapa komponen saling terkait, misalnya kesatuan akidah, syariah, dan akhlak yang meliputi kognitif, afektif, dan psikomotrik yang mana keberartian komponen lain. Prinsip pendidikan Islam menurut Jalaluddin Rahmat. Pertama, pendidikan merupakan proses pembantuan pencapaian tingkat kesempurnaan, yaitu manusia yang mencapai tingkat keimanan dan keilmuan. Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11 yang disertai kualitas amal soleh. Quran Surah Al-Mulk ayat 2. Kedua, sebagai model, maka Rasulullah SAW sebagai uswah hasanah atau suri tauladan yang dijamin Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki akhlak mulia pada Quran Surah Al-Ahzab ayat 21 dan Al-Qalam ayat 4. Ketiga, pada diri manusia itu terdapat potensi baik dan buruk, sebagaimana pada Quran Surah Asy-Syams ayat 7-8. Berbicara tentang pendidikan Islam tentu berkaitan dengan dua tokoh penting, yaitu Ibnu Khaldun dan Al-Ghazali. Pemikiran pendidikan Islam dalam pemikiran Ibnu Khaldun. Biografi Ibnu Khaldun. Nama panjang tokoh ini adalah Abdurrahman Abu Zaid Ibnu Muhammad Ibnu Khaldun, lebih dikenal dengan Ibnu Khaldun. Nama beliau ini dinisbatkan kepada nama kakeknya yang ke-9, yaitu Khalid. Beliau lahir pada 17 Mei 1332 Masehi di Tunisia dan menetap di Carmona, sebuah kota pertama yang dijadikan tempat tinggal oleh nenek moyang Ibnu Khaldun setelah melakukan ekspansi ke Andalusia. Keturunan Khalid ini dikenal dengan sebutan Banu Khaldun. Pandangan terhadap pengetahuan Ibnu Khaldun. Ilmu pengetahuan menurut Ibnu Khaldun merupakan kemampuan manusia untuk membuat analisis dan sintesis sebagai hasil dari proses berpikir. Ada 3 tingkatan proses berpikir menurut Ibnu Khaldun. Tingkatan pertama disebut al-aql al-tamyizi, yaitu pemahaman intelektual manusia terhadap segala sesuatu yang ada di luar alam semesta dalam tatanan alam yang berubah, dengan maksud supaya manusia mampu menseleksi dengan kemampuannya sendiri. Bentuk pemikiran ini berupa persepsi atau tasawur yang dapat membantu manusia membedakan segala sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya dan menolak yang tidak bermanfaat. Tingkatan kedua disebut al-aql al-tajribi, yaitu pikiran yang memperlengkapi manusia dengan ide-ide dan perilaku yang dibutuhkan dalam pergaulan dengan orang lain. Bentuk pemikiran ini berupa apersepsi atau tasdik yang dicapai melalui pengalaman hingga benar-benar dirasakan manfaatnya. Tingkatan ketiga disebut dengan al-aql al-nazari, yaitu pikiran yang melengkapi manusia dengan pengetahuan atau ilm atau pengetahuan hipotesis atau zan mengenai sesuatu yang berada di belakang persepsi indera tanpa tindakan praktis. Bentuk pemikiran ini gabungan dari persepsi dan apersepsi yang tersusun secara khusus yang dapat membentuk sebuah pengetahuan.
Dengan pengetahuan semacam ini, manusia mencapai kesempurnaan realitasnya yang disebut al-haqiqah al-insaniyah, yang merupakan pembeda manusia dengan makhluk lainnya. Tujuan pendidikan Islam, pandangan Ibnu Khaldun, bertujuan untuk melahirkan masyarakat yang berkebudayaan dan bekerja untuk melestarikan eksistensi masyarakat selanjutnya. Maka pendidikan akan mengarahkan kepada pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas. Pandangan pendidik menurut Ibnu Khaldun, para pendidik hendaknya memiliki pengetahuan yang memadai tentang perkembangan psikologi peserta didik agar mempermudah dalam belajar mengajar dan mengetahui kemampuan dan daya serap peserta didik. Pandangan terhadap peserta didik menurut Ibnu Khaldun, peserta didik sebagai makhluk yang berbeda dengan berbagai makhluk lain, karena manusia adalah makhluk berpikir, oleh karena itu ia mampu melahirkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pandangan kurikulum pendidikan menurut Ibnu Khaldun, pertama, al-ulum al-akiliyah yang bersifat tabi'i adalah ilmu alami bagi manusia yang dapat diperoleh dengan akal dan pikirannya dan ilmu. Ilmu-ilmu ini mencakup 4 ilmu pokok, yaitu logika, fisika, metafisika, dan matematika. Selanjutnya adalah al-ulum al-naqliyah. Ilmu bersifat qat'i adalah ilmu berdasarkan otoritas syariat yang dalam batas-batas tertentu akal tidak mendapat tempat. Ilmu ini diperoleh dari orang yang mengajarkannya. Ilmu ini mencakup ilmu tafsir, hadis, qiraat, fikih, kalam, tasawuf, dan berbagai ilmu alat yang menyertainya seperti ilmu bahasa, nahwu, balaghah, dan lain-lain. Metode pendidikan menurut Ibnu Khaldun, metode diskusi untuk memperoleh malaka atau kemampuan memahami ilmu dengan melalui latihan lidah guna mengungkapkan pikiran-pikiran dengan jelas dalam diskusi dan perdebatan masalah-masalah ilmiah. Selanjutnya adalah metode pembiasaan. Ibnu Khaldun berkata, kemudian kesanggupannya itu akan tumbuh sedikit demi sedikit melalui kebiasaan dan pengulangan-pengulangan terhadap ilmu yang dipelajarinya. Selanjutnya, metode teladan. Pemberian contoh yang baik atau uswatun hasanah terhadap peserta didik, terutama mereka yang belum mampu berpikir kritis sehingga mempengaruhi pola tingkah laku mereka dalam kehidupan sehari-hari. Metode selanjutnya adalah metode kasih sayang. Ibnu Khaldun berkata, kekerasan dapat membahayakan, maka dalam proses belajar mengajar, kita harus menggunakan metode kasih sayang atau lembut. Pandangan mengenai metode pendidikan pemikiran Ibnu Khaldun ini menekankan bahwa mengajarkan pengetahuan kepada pelajar hanyalah akan bermanfaat apabila dilakukan dengan berangsur-angsur, setapak demi setapak, dan sedikit demi sedikit. Pemikiran pendidikan Islam dalam pemikiran Al-Ghazali. Biografi Al-Ghazali. Nama lengkapnya adalah Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali, yang lahir pada tahun 450 Hijriah atau 1058 Masehi di Ghazaleh, suatu kota kecil yang terletak di dekat Tus di Khurasan atau Iran. Ia berperan cukup besar manfaatnya bagi dunia ilmu pengetahuan, telah menghasilkan banyak karya-karya sehingga diberi gelar dengan gelar Hujjatul Islam. Pandangan terhadap pengetahuan, Al-Ghazali menggolongkan 4 aliran pemikiran, yaitu mutakalimun, filosof, al-ta'lim, dan para sufi. 2 aliran pertama dengan akal, ketiga dengan otoritas iman, dan yang terakhir dengan intuisi. Al-Ghazali meyakini pada aliran tasawuf, yaitu pada az-zawq atau intuisi, karena ilmu itu diperoleh melalui nur yang dilimpahkan Tuhan ke dalam hati manusia. Tujuan pendidikan Islam dalam pandangan Al-Ghazali, dalam jangka pendek, tujuan agar kelak di masa depannya mereka mampu melaksanakan tugas-tugas mulia di dunia dan mampu mengenyam kebahagiaan di dunia. Dalam jangka panjang, menjadi insan kamil dan berakhlak mulia agar setiap individu tersebut mampu mengenal kapasitas dirinya sebagai makhluk sehingga ia dapat mendekatkan diri kepada Allah. Pandangan pendidik menurut Al-Ghazali, seorang pendidik harus memiliki norma-norma yang baik, khususnya norma akhlak, karena pendidik adalah contoh bagi anak didiknya. Peserta didik menurut Al-Ghazali adalah makhluk yang telah dibekali potensi atau fitrah untuk beriman kepada Allah. Fitrah itu sengaja disiapkan oleh Allah sesuai dengan kejadian manusia, cocok dengan tabiat dasarnya yang memang cenderung kepada agama Islam. Pandangan kurikulum pendidikan menurut Al-Ghazali.
ilmu-ilmu yang terkutuk baik sedikit maupun banyak, yaitu ilmu yang tidak ada manfaatnya baik di dunia maupun akhirat seperti ilmu sihir, nujum, dan ilmu ramalan. Ilmu-ilmu yang terpuji baik sedikit maupun banyak, yaitu ilmu yang erat hubungannya dengan peribadatan seperti ilmu-ilmu yang mengajarkan manusia tentang mendekatkan diri kepada Allah dan melakukan sesuatu yang diridhoinya serta dapat membekalinya hidup di akhirat. Ilmu selanjutnya adalah ilmu-ilmu terpuji dalam kadar tertentu atau sedikit dan tercela jika dipelajarinya secara mendalam, karena dapat menyebabkan terjadinya kekacauan antara keyakinan dan keraguan, serta dapat pula membawa kepada kekafiran seperti ilmu filsafat. Jadi, kurikulum pendidikan menurut Al-Ghazali menekankan pada pertama, kecenderungan agama dan tasawuf, yaitu menempatkan ilmu-ilmu agama di atas segalanya dan memandangnya sebagai alat untuk mensucikan diri dan membersihkannya dari pengaruh kehidupan dunia. Selanjutnya adalah kecenderungan pragmatis, yaitu penilaian terhadap ilmu berdasarkan manfaatnya bagi manusia baik kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Metode pendidikan menurut Al-Ghazali adalah metode bimbingan dan pembiasaan agar tujuan utama dapat diselaraskan dengan tingkat usia, tingkat kecerdasan, bakat, dan pembawaan anak, dan tujuannya tidak lepas dari hubungannya dengan nilai manfaat. Sekian dari kami kelompok 11, terima kasih telah menonton dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penjelasannya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.